Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atara Sudaputra dengan NIM A11 2024 15897. Saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami yang berjudul Analisis Data Cuaca untuk Memprediksi Hujan di Wilayah Perkotaan dengan Pendekatan Sederhana dengan studi kasus Kota Semarang. Penelitian ini disusun bersama anggota kelompok 6. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan seluruh materi mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai penelitian ini. Curah hujan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama di wilayah perkotaan seperti Semarang. Hujan dapat berdampak pada mobilitas, sistem drainase, hingga meningkatkan risiko banjir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel cuaca, seperti kelembaban udara, tutupan awan, suhu, kecepatan angin, dan tekanan udara terhadap kejadian hujan. Selain itu, kami juga membangun model prediksi sederhana menggunakan metode regresi logistik dan pohon keputusan. Dari hasil penelitian, terdapat 3 poin penting. Yang pertama, sekitar 38,6% hari dalam 1 tahun merupakan hari hujan. Yang kedua, variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan kejadian hujan adalah kelembaban udara dengan nilai korelasi 0,82. Yang ketiga, model prediksi yang kami bangun memperoleh akurasi sebesar 98,9% pada data uji. Data yang digunakan berasal dari statistik resmi BMKG Bandara Ahmad Yani dan data reanalisis Merah 2 milik NASA. Kota Semarang merupakan wilayah pesisir yang cukup sering mengalami hujan lebat sehingga berpotensi menimbulkan genangan maupun banjir. Oleh karena itu, kemampuan memprediksi hujan menjadi penting agar masyarakat maupun pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana pola hujan bulanan di Kota Semarang, variabel cuaca apa yang paling berhubungan dengan kejadian hujan, serta seberapa baik model statistik sederhana mampu memprediksi hujan harian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan karakteristik dan pola musiman cuaca di Kota Semarang. Kedua, menganalisis hubungan antar variabel cuaca menggunakan analisis korelasi. Ketiga, membangun serta mengevaluasi model prediksi hujan menggunakan regresi, logistik, dan pohon keputusan. Jadi alur penelitian dimulai dari memahami pola cuaca, mencari hubungan antar variabel, kemudian membangun model prediksi. Data iklim bulanan yang digunakan meliputi curah hujan, jumlah hari hujan, suhu kelembaban udara, tutupan awan, dan kecepatan angin. Data tersebut diperoleh dari statistik resmi BMKG Ahmad Yani dan data reanalisis Merah 2 NASA yang diakses melalui WeatherSpark. Perlu saya jelaskan bahwa data observasi harian resmi BMKG memerlukan registrasi institusi sehingga tidak dapat diakses secara bebas. Oleh karena itu, data harian yang digunakan pada penelitian ini dibangkitkan secara statistik berdasarkan data bulanan resmi dengan mengikuti prinsip klimatologi tropis. Dengan demikian, pola yang dihasilkan tetap merepresentasikan kondisi iklim Kota Semarang secara realistis. Variabel penelitian terdiri atas suhu maksimum, suhu minimum, kelembaban udara, tutupan awan, kecepatan angin, tekanan udara, dan curah hujan. 5 variabel pertama digunakan sebagai variabel prediktor, sedangkan status hujan menjadi variabel target yang diprediksi. Tahapan analisis dimulai dari eksplorasi data, visualisasi pola bulanan, analisis korelasi, pembagian data latih, dan data uji dengan rasio 75:25, pembangunan model, hingga evaluasi menggunakan akurasi, presisi, recall, event score, dan confusion matrix. Dataset yang digunakan terdiri dari 365 data harian. Dari hasil analisis deskriptif,
diperoleh bahwa proporsi hari hujan mencapai 38,6%. Rata-rata kelembapan udara sebesar 89,7%. Sedangkan rata-rata suhu maksimum harian sekitar 31,6 derajat Celcius. Tabel pada slide ini juga menampilkan nilai rata-rata standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari setiap variabel yang dianalisis. Grafik ini menunjukkan pola curah hujan bulanan di Kota Semarang. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu sekitar 300,5 mm dengan sekitar 20 hingga 21 hari hujan. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu sekitar 34,5 mm dengan sekitar 4 hari hujan. Pola tersebut menunjukkan adanya pengaruh musim muson, di mana musim hujan berlangsung sekitar bulan Oktober hingga April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga September. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara setiap variabel cuaca dengan kejadian hujan. Hasilnya menunjukkan bahwa kelembaban udara memiliki korelasi positif paling kuat, yaitu sebesar 0,82. Kemudian diikuti oleh tutupan awan sebesar 0,79. Sementara itu, tekanan udara dan suhu maksimum memiliki korelasi negatif, masing-masing sebesar min 0,78 dan min 0,73. Hasil tersebut sesuai dengan teori meteorologi, yaitu semakin tinggi kelembaban dan tutupan awan, maka peluang hujan juga semakin besar. Untuk memperjelas hasil korelasi tadi, slide ini menampilkan sebaran data. Titik-titik berwarna merah yang menunjukkan hari hujan terlihat lebih banyak berada pada kondisi kelembaban dan tutupan awan yang tinggi. Selain itu, boxplot juga menunjukkan bahwa median kelembaban pada hari hujan jauh lebih tinggi dibandingkan hari tanpa hujan. Dengan demikian, hasil visualisasi ini mendukung hasil analisis korelasi sebelumnya. Model yang pertama digunakan adalah regresi logistik. Model ini dibangun menggunakan 5 variabel prediktor, yaitu kelembaban udara, tutupan awan, suhu maksimum, kecepatan angin, dan tekanan udara. Berdasarkan hasil koefisien model, kelembaban udara menjadi variabel yang paling berpengaruh dengan nilai koefisien 0,999. Sementara itu, kecepatan angin dan tutupan awan juga meningkatkan peluang hujan, sedangkan suhu maksimum dan tekanan udara cenderung menurunkan peluang hujan. Hasil ini konsisten dengan analisis korelasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain regresi logistik, kami juga membangun model pohon keputusan dengan kedalaman maksimum 3 level agar mudah dipahami. Pada model ini, pemisahan pertama dilakukan berdasarkan nilai kelembaban udara. Jika kelembaban berada di bawah 90,85%, maka kemungkinan besar kondisi tidak hujan. Jika lebih tinggi dari nilai tersebut, model akan mempertimbangkan suhu maksimum, tutupan awan, dan tekanan udara untuk menentukan hasil prediksi. Aturan yang dihasilkan cukup sederhana dan sesuai dengan kondisi cuaca sehari-hari. Untuk mengevaluasi model, data dibagi menjadi 273 data latih dan 92 data uji. Baik regresi logistik maupun pohon keputusan menghasilkan performa yang sangat baik dengan akurasi 98,9%, presisi 100%, recall 97,2%, dan F1 score 98,6%. Confusion matrix juga menunjukkan hanya terdapat satu kesalahan klasifikasi dari keseluruhan data uji. Namun, perlu dipahami bahwa tingginya akurasi ini dipengaruhi oleh proses pembangkitan data harian yang mengikuti hubungan fisik antar variabel cuaca. Jika menggunakan data observasi asli, kemungkinan akurasinya akan sedikit lebih rendah karena adanya variasi kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Aplikasinya bernama WeatherFloat, yang digunakan untuk memprediksi
banjir berdasarkan data cuaca menggunakan algoritma decision tree. Ini merupakan tampilan dari dashboard. Di halaman ini terdapat menu navigasi menuju data cuaca, visualisasi, prediksi, dan riwayat. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama agar pengguna dapat mengakses seluruh fitur aplikasi dengan mudah. Pada menu data cuaca, pengguna dapat melihat seluruh dataset yang digunakan aplikasi. Data yang ditampilkan meliputi tanggal, suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, status hujan, dan potensi banjir. Aplikasi ini juga menyediakan fitur CSV. Pengguna dapat mengunggah dataset dalam format CSV. Misalnya data yang diperoleh dari BMKG. Setelah proses import berhasil, data akan otomatis masuk ke database dan juga digunakan sebagai dataset. Selanjutnya adalah menu visualisasi data. Pada halaman ini ditampilkan grafik suhu, grafik kelembaban, grafik curah hujan menggunakan chart JS. Visualisasi ini memudahkan pengguna untuk melihat pola perubahan data cuaca. Berikutnya adalah fitur utama aplikasi, yaitu prediksi potensi banjir. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan data. Selanjutnya mengeklik prediksi. Setelah menekan prediksi, aplikasi akan mengirim data tersebut ke Python script yang telah membuat model decision tree. Selanjutnya, model melakukan prediksi dan mengembalikan hasil ke aplikasi. Hasil prediksi kemudian otomatis disimpan pada menu riwayat prediksi. Nah, ini adalah hasil tadi yang telah saya buat. Potensi banjirnya tinggi. Demikian demo aplikasi yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Pengembangan penelitian selanjutnya terdapat beberapa saran. Yang pertama, menggunakan data observasi harian resmi dari BMKG agar hasil penelitian lebih akurat. Yang kedua, menambahkan variabel lain seperti ENSO, El Nino, La Nina, maupun citra satelit awan, sehingga model dapat menangkap kondisi atmosfer secara lebih lengkap. Saran yang ketiga, model ini dapat dikembangkan menjadi sistem peringatan dini hujan berbasis data historis untuk membantu masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 kesimpulan utama. Yang pertama, Kota Semarang memiliki pola curah hujan musiman yang jelas, dengan puncak musim hujan pada bulan Desember hingga Januari, dan musim kemarau pada bulan Juli hingga Agustus. Yang kedua, kelembaban udara dan tutupan awan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian hujan. Yang ketiga, model regresi logistik dan pohon keputusan mampu memberikan hasil prediksi yang sangat baik, sehingga dapat digunakan sebagai model dasar dalam prediksi cuaca. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.